yang sangat mengagungkan sesuatu gitu, hal gitu, tanpa menghiraukan yang yang lain lain ya. Karena kita sendiri kadang-kadang kebawa emosi juga, apalagi kita cewek-cewek ya. Iya. Semuanya kan dibawa perasaannya. Halo, ketemu lagi dengan kami Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi bersama Fitri dan Cici. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar, udah lumayan banyak ini udah yang kalau kita berdua udah yang ketiga ya. Kalau Obsesi sendiri udah yang keberapa ya ini ya? Ya, banyak pokoknya udah banyak lah. Gitu. Senang rasanya bisa sharing-sharing informasi dengan semua, bisa ngobrol-ngobrol sambil. Jadi ngobrol kita itu nggak ngerugi doang ya. Iya, ada juga yang kita nggak ngegibah. Ada juga lah yang kita bagi-bagi ya. Iya. Gibahannya ya. Kita sharing informasi yang barangkali siapa tahu ada yang membutuhkan. Ngomong-ngomong nih, Bu Cici ini kerjanya kan tadinya di bank ya. Di bank loh dia loh. Dan di bank itu biasanya suka bantuin kita nih yang orang-orang awam sama bank tuh ngasih info dolar lah, apalah. Dolar lagi naik loh sekarang. Dolar lagi naik. Sekarang aku kan udah ini dulu nih, rehat dulu nih. Sekarang aku yang nanya, kenapa ya Bu bisa naik ya Bu? Iya itulah, nggak tahu lah. Yang pasti mah kalau dolar naik kita sengsara aja lah. Kita yang pakai rupiah ya. Kalau yang pakai dolar atau gajinya dolar, wah bahagia banget. Karena kan bentar lagi juga liburan kan Bu. Iya. Bentar lagi liburan sekolah. Pasti banyak yang mau keluar negeri. Dolar naik, selamat ya. Terima kasih loh. Karena kalau ibu ini liburan pasti mengunjungi anak. Ya menggunakan mata uang. Euro tuh tinggi banget loh sekarang, 17.000 sekian ya. Wow. 17.000 sekian. Aduh, sampai nyut-nyutan setiap ngumpulin euro ya buat bisa nengokin anak. Nengokinnya mahal ya? Mahal banget ya, gimana lah ya gitu. Ya sudahlah ya, kita mah hanya mengikuti ya. Padahal kondisi sekarang tuh rasanya lagi stabil ya. Habis kalau kemarin pemilu kemarin oke lah gitu ya kita. Sekarang pemilu udah lewat ya. Dan udah mau udah mau pelantikan presiden, tapi dolar naik ya, kita nggak tahu kenapa. Iya sih, kita juga maksudnya nggak tahu apakah karena apa, kita memang nggak tahu ya, maksudnya ngikutin aja. Cuman tadi Ibu karena bahas pemilu nih, jadi kepo. Ini karena udah masa tenang, bukan masa tenang ya, udah lewat. Pemilu pilpresnya udah lewat, pilkadanya masih agak lama lah gitu. Cuma pengen kepo aja soalnya dulu ya, kan saya sama beliau udah sering ngobrol banyak nih. Kalau ditanya Ibu yang mana, nggak mau jawab loh. Apa loh? Serem ya kita jawab ya. Dalam arti kita punya preferensi sendiri-sendiri ya. Maksudnya belum tentu sama gitu setiap orang gitu. Dan kadang maksudnya yang penting kemarin kan pemilunya sudah lewat dan memang jujur seru banget ya. Maksudnya untuk pemilu kemarin heboh lah gitu. Cuma memang benar yang tadi Ibu bilangin, pada saat kita ngomongin ini kita bukan bahas politik sama sekali, tidak ya. Maksudnya ini cuma membahas tentang euforianya aja. Memang maksudnya kayak kemarin tuh kalau nanya terus nggak sesuai terus ketemu sama orang yang misalnya yang fanatik ya. Waduh kayaknya jadi rada ikutan deg-degan ya, rada serem juga gitu, dan berapi-api gitu ngomong wah dari segala segi gitu, dari sisi pokoknya dari sisi agama, dari sisi kebangsaan, dari sisi macam-macam lah gitu, patriotis apalah itulah gitu membara lah semuanya. Sehingga kita serem, tapi saya sendiri memang agak serem kalau ketemu dengan orang yang fanatiknya itu fanatik banget, agak takut gitu. Kita tuh agak jadinya mundur lah sedikit ke belakang gitu, daripada kita berdebat kusir dengan orang yang sangat fanatik gitu. Serem ya. Tapi serem juga sih Bu, maksudnya mungkin beda juga ya. Kalau saya bukan yang misalnya pada saat orang berargumen A tapi saya punya B, ya udahlah karena A-nya membara-bara, ya udahlah saya cukup mendengarkan saja, nggak usah jadi diikutin juga lah. Karena kalau akan diikutin malah jadi jadi debat kusir yang nggak jelas gitu. Habis itu jadi
putus hubungan silaturahmi. Ya itu makanya sayang juga sih, maksudnya ya balik lagi kan pilihan mas setiap orang juga pasti punya pilihan masing-masing. Tapi ya maksudnya kita juga jadi jangan menjudge atau menganggap bahwa pilihan kita itu yang terbaik. Karena kan misalnya kayak ibu memilih siapa, ya mungkin si ibu A, juga si B, si C, ya, si D, si E, punya si pemikirannya masing-masing lah. Gitu. Punya ini sendirilah gitu. Tapi sebenarnya saya nggak tahu, mungkin pada zaman dulu itu zamannya mungkin orang bilang orde baru gitu ya, atau orde lama dan segala macam, itu kita nggak ada fanatisme berlebihan. Fanatisme tuh ada sih, tapi nggak terlalu menyeramkan, mungkin karena di dalam pemilu ya, mungkin karena ini kali ya, karena dulu tuh nggak ada pilihan gitu. Mungkin. Oh iya, tapi benar sih. Pilihan. Partai cuma 3 gitu. Oh iya. Partai cuma 3. Benar, nggak sebanyak sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Presiden nggak dipilih langsung. Presiden dipilih oleh MPR gitu. Jadi nggak kayak sekarang, kita nggak punya apa ya namanya, nggak ada kehebohan yang seperti sekarang gitu. Jadi nggak tahu apakah fanatismenya ataukah gimananya. Cuman balik lagi ke kita sebagai ibu-ibu gitu ya. Kalau kita punya anak yang kalau udah mau itu fanatik gitu, kayak gitu, kita serem juga gak sih? Betul, jadi memang betul, balik lagi ya, fanatisme itu tadi, ini balik lagi kita bukan ngomongin pemilu ya, maksudnya fanatis itu bukan karena hanya pemilu atau apa, bukan ya, maksudnya fanatis itu gitu ya. Dari semua hal itu banyak. Nah di sini termasuk mungkin juga fanatis terhadap seseorang atau artis, terutama kalau ABG sekarang ya artis gitu, itu fanatisnya aduh. Ya betul, intinya dalam hal apapun, untuk fanatis dalam sesuatu maksudnya ya, apapun itu maksudnya, yang tadi Ibu bilang maksudnya barangkali bisa artis atau fanatisnya misalkan ke apa ya, bukan hobi ya, mungkin apa ya, kalau ke fanatis sesuatu itu hal gitu ya, apa yang sangat mengagungkan sesuatu gitu, hal gitu, tanpa menghiraukan yang lain ya, yang nggak bisa dapat masukan lagi, itu yang agak serem sih. Iya, itu agak serem sih. Nah, tapi kan zaman sekarang tuh saya nggak tahu bahasanya ya, FOMO itu beda sih sama fanatik. Cuman maksudnya fanatik itu dimulainya dari apa sih Bu? Maksudnya suka kali ya, suka, cinta, apa ya, yang kayak yang gitu kali ya, sangat berlebihan banget. Yang jadi fokusnya terhadap satu hal aja, lupa sama yang lain tuh ada lagi di luar itu, mungkin ada gitu. Itu yang kita sepertinya seperti itu gitu. Misalnya kalau sebenarnya gini, saya jadi ingat waktu anak saya kecil, kan memang kita di rumah suka musik gitu ya, suka musik, suka dengerin musik, dan masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri. Musik saya dengan anak saya, dengan suami saya agak berbeda gitu. Tapi ada satu kala anak saya itu dengerin musik, terus dia suka banget sama satu grup band itu. Nah terus kemudian sampai dengerin itu sampai serius banget. Akhirnya saya kan khawatir dia sampai yang gimana banget sama grup band itu atau sama seseorang artisnya itu. Ya mau nggak mau harus pelan-pelan disingkirkan dia dari situ. Bukan disingkirkan ya, maksudnya pelan-pelan ditarik dia dari keseriusannya menyukai gitu. Menyukai sih boleh aja kali ya. Boleh. Wajar. Namanya menyukai sesuatu itu atau seseorang itu ya sangat wajar sekali. Mengagumi lah ya. Mengagumi boleh. Itu boleh banget gitu. Cuman memang mungkin ini ya, persentasenya jangan yang sampai ke arah fanatik gitu ya. Soalnya kita kan agak serem juga ya. Misalnya ada lah di ini grup-grup musik ya itu yang aneh-aneh lah gitu. Fansnya itu sampai mau bunuh diri demi dia kayak gitu. Itu yang kita takut kalau anak kita sampai ke situ, benar nggak? Iya, betul. Tapi jangan salah loh, maksudnya anak saya juga TK nih ya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin fanatis itu juga bisa menular kalau mau saya ya. Maksudnya anak kecil karena ikut-ikutan. Iya, karena ikut-ikutan, betul. Kayak anak kecil nih, anak saya. Balik lagi, ini bukan ngomongin pemilu atau politik, bukan. Anak saya itu dia tidak tahu waktu pemilu kemarin itu calonnya siapa aja tuh, anak saya nggak tahu dah, karena memang saya tidak memberikan informasi. Tiba-tiba dia datang, dia dengan menyebutkan pokoknya Bunda harus memilih yang ini karena ini. Saya kaget sendiri.
loh kok anak kecil TK gitu ya, kok tahu ini gitu dari mana? Ternyata ya itulah, maksudnya anak sekecil itu aja yang kasarnya yang nyerap apapun itu langsung diserap gitu tanpa ngerti apapun, dan akhirnya dia jadi ikutan kayak menggubu-gubu, pokoknya itu yang terbaik. Iya, ini itu. Saya waduh jadi ngeri juga ini, gimana ya gitu. Bukan karena pemilihan, bukan, tapi lebih ke saya tidak pernah mengajarkan itu, tapi dia dapat dari informasi orang lain dan dia tetap menyebutkan bahwa harus yang ini lebih bagus, ini itu. Kita juga kan jadi bingung sendiri juga ya gitu. Iya. Ya. Benar, itu yang kita takutkan. Itu yang paling kita takutkan, anak kita terjebak dalam fanatisme gitu ya. Jadi selain ini juga, selain biasanya yang paling sering itu ada terhadap satu tokoh ya. Satu tokoh biasanya. Kemudian artis gitu, termasuk tokoh juga sih, tapi artis yang lebih ke artis gitu ya. Itu yang paling banyak fanatisme anak-anak sekarang, yang bisa menggiring orang melakukan apapun gitu. Termasuk melakukan anarkis ya, terutama ya. Kita ya, walaupun kita tahu misalnya nih ya, kalau kita ngomong demo-demo gitu, demo-demo itu ada yang berbayar, ada yang memang fanatik gitu. Nah kalau berbayar ya memang ini ya ada tujuan gitu ya. Kita nggak tahu sih, saya juga nggak pernah menemukan, nggak ada yang menawarkan saya juga. Jadi nggak, soalnya mahal kalau bayar ribu. Jadi nggak tahu apakah bagaimana berbayar dan berapa bayarannya, nggak tahu. Tapi konon katanya begitu. Kalau yang kita hindarkan buat kita itu, orang tua, adalah anak kita ikut menjadi fanatis gitu. Kalau itu berbayar kan, kalau jadi mata pencarian ya memang ya gimana gitu. Disingkirkan dulu lah ya masing-masing ya. Tapi kalau fanatis gitu, jadi maksudnya mau sampai melakukan sesuatu yang di luar anarkis gitu, demi mencintai seseorang atau sesuatu gitu, meyakini sesuatu, itu jangan sampai begitu gitu. Sampai tidak melihat lagi apakah itu baik atau enggak, apakah itu merugikan orang lain atau enggak. Misalnya kalau kita lihat sampai demo, sampai yang lempar-lempar, yang malah merugikan masyarakat kecil yang seperti itu ya. Itu yang kita paling takut di situ. Betul. Kadang kita juga maksudnya memang sih boleh jadi penggemar sesuatu atau seseorang gitu. Iya, menggemari seseorang itu ya boleh banget gitu. Cuman tetap harus maksudnya pada saat ada yang maksudnya orang misalnya berbicara misalkan, ya kita juga jangan jadi seolah bahwa yang kita itu yang paling benar gitu. Benar gitu. Jadi bisa menghargai orang lain gitu. Walaupun berbeda dengan pandangan kita gitu. Iya. Dan itulah PR saya. Karena anak TK aja, maaf ya, banyak hal yang saya nggak infoin gitu. Maksudnya kayak banyak lah berita di luar sana mengenai A, B, C, dan anak saya tuh sampai tahu dan dia menjudge bahwa ini tidak benar. Ini yang benar gitu. Iya, ini yang benar gitu. Tanpa tahu ada cerita di balik itu seperti apa gitu. Dan itulah PR untuk kita sebagai orang tua, mengurangi terkontaminasi dengan itu, supaya bisa menarik lagi mereka netral lah gitu. Maksudnya semua itu bisa dipikirkan gitu. Betul. Jadi kita mengajarkan mereka untuk memakai logika untuk segala sesuatu gitu ya. Betul. Jadi nggak memakai, sepertinya kalau fanatis itu lebih banyak perasaan daripada logika. Kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan nggak juga sih? Nggak juga. Cinta nggak bertepuk gitu. Karena yang kita yang difanatikkan belum tentu tahu gitu. Kayaknya ngeliat kita juga enggak kali ya. Tapi kitanya udah ngebela-bela bisa gitu. Iya sih, nggak tahu juga sih. Apa dia tahu sama kita apa enggak gitu ya? Enggak kayaknya sih. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang, lah terus gimana kalau kita memperjuangkan sesuatu yang baik? Ya banyak cara memperjuangkannya tanpa perlu merusak. Apakah merusak fisik atau merusak mental orang lain gitu kan gitu. Jadi banyak cara tanpa perlu melakukan kayak gitu. Atau banyak cara untuk memprotes terhadap sesuatu yang kita tidak sukai tanpa harus merusak fisik atau mental, baik diri kita sendiri atau orang lain gitu.
Makanya itulah, kalau mungkin buat saya tugas emak-emak, nggak mudah juga ya, tugas emak-emak sedang yang anaknya masih lagi ini gampang menyerap sesuatu dan lagi bertumbuh ke arah sana betul. gitu. Memang kita tidak bisa membatasi informasi ya. Maksudnya informasi itu yang paling kita serem. Informasi itu sangat terbuka sekali sekarang, sehingga membuat kita tuh sulit loh menyaring informasi. Sulit banget. Maksudnya kita aja, maaf ya, kan semua banyak grup WA ya. Wah panjang gitu. Kalau ibu-ibu kan kadang, iya bener, padahal nggak tahu nih cerita aslinya. Iya bener. Dibagiin lagi ya. Jadi segampang itu gitu untuk informasi yang belum tentu kebenaran itu di-share, dibagi, jadi viral gitu. Padahal informasinya benar atau enggak kita juga nggak tahu. Ya, nah itulah. Itu sih yang paling kita sulitkan dengan fanatisme ya. Tapi buat ada hal yang perlu nggak sih dari fanatisme? Menyukai mungkin perlu ya. Menyukai sesuatu yang baik ya. Menyukai sesuatu yang baik. Jadi orang juga punya ada namanya? Semangat dalam hidup. Ada semangat. Kalau nggak suka apa-apa nggak semangat juga. Semangat dan fighting untuk mencapai tujuannya itu tetap harus ada, tanpa harus fanatisme berlebihan. Iya, betul. Fanatik boleh, ngefans boleh, bukan fanatik tidak boleh. Fanatik tidak boleh. Menyukai boleh, menggemari boleh, tapi menyayangi boleh. Semua tetap ada batasan aja. Cuman ya mungkin PR kita, kalau mungkin sebagai ibu-ibu bagaimana, jangan terlalu percaya 100% kalau ada WA group gitu ya. Kali ya, itu tipsnya kali ya. Tipsnya buat yang dengerin kita nih. Karena tapi memang mungkin karena berada di lingkungan, di banyak lingkungan, saya berada di banyak lingkungan, jadinya setiap informasi tuh kadang-kadang suka geli sendiri baca. Nggak tahu ini orangnya nggak tahu nih. Sama jangan gampang terprovokasi aja sih sebenarnya. Cuma memang susah banget. Kalau saya sih mungkin lebih PR-nya untuk anak saya aja sih, untuk gimana caranya biar anak saya itu mungkin memfilter, karena balik lagi ya, mungkin masih usia dini ya, mungkin memfilter dia belum bisa, tapi mungkin ya PR-nya kita sebanyakin ngobrol aja sama anak pada saat anak mulai bercerita tema A. Ya kita jangan langsung nge-cut gitu aja. Maksudnya dengerin dulu aja sampai sejauh mana anak itu mendapatkan informasi, dan barulah kita memberikan sharing, pengertian. Tapi itu nggak gampang loh. Oh iya betul. Benar-benar sih gampang. Sangat sulit. Karena kita sendiri kadang-kadang kebawa emosi juga, apalagi kita cewek-cewek ya. Semuanya kan dibawa perasaannya. Kadang-kadang logika agak-agak ke belakang gitu. Bukan nggak dipakai ya, cuman ya udahlah terakhir aja gitu. Taunya kok kita jadi terbawa emosi nih di sini gitu. Padahal harusnya enggak gitu. Dan itu yang ya perlulah gitu. Kita semua sama-sama supaya Bu Cici terhadap anaknya Bu Cici, saya terhadap anak saya, dan mungkin yang nonton juga terhadap anaknya masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita itu tumbuh jadi anak-anak yang bersikap baik ke semua, terbuka, pemikiran terbuka. Betul, yang penting pemikirannya terbuka. Istilahnya itu open minded ya. Iya, open minded betul. Jadi nggak cupek. Iya, apa Bu cupek? Cupek itu apa ya? Terkungkung gitu. Terkungkung, taunya cuman itu dan merasa itu yang paling benar. Itu yang paling ngeri sih di situ. Merasa taunya itu yang paling benar, sehingga apapun dari luar itu udah nggak dengerin lah, nggak peduli gitu, yang dari luar nggak peduli. Itu yang sangat kita hindari. Betul sih. Nggak mudah. Karena kita juga nggak bisa 100% begitu. Karena kita juga bukan manusia sempurna. Udah, kita jadi ngelantur kemana-mana dari dolar yang naik. Jauh banget ya Bu ya. Jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mau sharing informasi buat siapa aja yang membutuhkan. Ya mungkin yang lain punya pendapat lain, nggak apa-apa, kita sama-sama ini aja, yang penting kita sama-sama terbuka terhadap segala informasi. Yang baik bisa kita pakai sama-sama, yang kurang baik ya dibuang.
Oke, terima kasih udah nonton kami. Sama-sama. Terima kasih. Semoga yang kita share ini bermanfaat buat semua. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di pembicaraan berikutnya.